Berikut ini kisah rakyat versi fiksi, dongeng bernuansa hikayat tentang Siti Asiyah dan Firaun. Cerita ini ditulis ulang dengan gaya naratif rakyat yang lebih menyentuh dan dramatis, namun tetap mengambil inspirasi dari sumber keimanan Islam. Asmara dan Air Mata, Kisah Siti Asiyah dan Firaun. Versi rakyat yang menggetarkan jiwa. Di negeri Mesir yang megah, berdirilah istana yang tak tertandingi kemewahannya. Bertahta di sana seorang raja besar bernama Firaun, penguasa yang disebut-sebut sebagai dewa hidup oleh rakyatnya sendiri. Kekuasaan Firaun tak tertandingi, tetapi hatinya dikuasai oleh kesombongan yang membutakan. Namun, di balik tembok istana yang dingin dan penuh kekuasaan, tinggal seorang permaisuri yang sangat berbeda, Siti Asiyah, wanita lemah lembut, berhati terang, dan dipuji karena kecantikan sekaligus keteguhan jiwanya. "Asiyah, mengapa kau tidak menyembahku seperti rakyat lainnya?" tanya Firaun suatu malam, saat mereka duduk di taman istana yang diterangi cahaya obor. "Aku tidak bisa menyembah makhluk, wahai Paduka. Hatiku hanya tunduk kepada Sang Pencipta langit dan bumi," jawab Asiyah lirih, matanya menatap bintang. Firaun mengernyit. Sejak saat itu, cinta Firaun berubah menjadi cemburu. Cemburu kepada Tuhan yang tak terlihat namun mampu menguasai hati wanita yang sangat ia cintai. Cinta yang berakhir duka. Firaun dan Asiyah telah menikah sejak muda, namun tidak dikaruniai anak. Hal itu membuat hati Asiyah selalu kosong, hingga suatu hari Sungai Nil menghanyutkan seorang bayi kecil dalam peti. Asiyah lah yang menemukan bayi itu dan jatuh cinta padanya dalam sekejap. "Anak ini akan menjadi penyejuk mataku," katanya sambil menggendong bayi itu. "Dialah Musa, sang nabi masa depan." Firaun mengizinkan Asiyah membesarkan bayi itu, tanpa tahu bahwa anak itu kelak akan mengguncang tahtanya. Pertentangan hati dan keimanan. Tahun berganti, Musa tumbuh dewasa dan membawa ajaran tentang Tuhan yang esa. Siti Asiyah mendengar dakwahnya dan diam-diam beriman. Ia sembunyikan kepercayaannya, namun cahaya imannya memancar dari tatapan matanya, dari tutur lembutnya yang semakin hari semakin tenang dan damai. Hingga akhirnya, rahasianya terbongkar. "Kau percaya kepada Tuhannya Musa?" teriak Firaun, matanya menyala penuh amarah. "Ya, aku percaya kepada Allah yang Maha Hidup, bukan manusia seperti engkau," jawab Asiyah, tanpa rasa takut. Pengorbanan seorang ratu. Firaun, yang merasa dikhianati, memerintahkan agar Asiyah disiksa. Ia dipaku di tanah lapang di bawah terik matahari, sementara para algojo mengolok-oloknya. Namun saat semua manusia meninggalkannya, langit membukakan pintu. Asiyah melihat sebuah istana indah di surga, lebih megah dari istana Firaun. "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, di surga," doanya lirih, seperti angin yang berembus lembut. Detik itu juga, jiwanya terangkat dalam damai. Ia wafat sebagai wanita agung, syahidah sejati, bukan sebagai ratu Mesir, tapi ratu surga. Penutup, rakyat Mesir tak pernah lupa akan kisah Siti Asiyah. Mereka berbisik, seorang wanita bisa tinggal di istana Firaun, namun hatinya tetap berada di sisi Tuhan. Dan hingga kini, namanya hidup sebagai simbol kekuatan, cinta sejati, dan iman yang tak tergoyahkan.